Ini official partner kita yaitu Koisan Coin. Koisan ini adalah produk karya anak bangsa. Developernya ada di Bandung dan semua legalitas dia punya sampai ke yayasan. Seperti itu. Koisan ini sudah listing di B2B, ya kan? Ini exchanger dari negara Estonia. Terus kemudian sudah listing juga di CMC dan di CoinGecko. Nah, target kita, mengapa saya dimandatkan bersama Mas Angga untuk membuat platform metagame ini supaya kita dapat melakukan percepatan pertumbuhan wallet. Karena target selanjutnya untuk listing itu di Binance. Nah, Bapak Ibu bisa search di Google, ya kan, KIC Binance, ya kan. Maka itu langsung keluar review dari Binance plus harganya sudah masuk di Binance. Tapi kita belum listing, makanya kita targetnya adalah ngejar at least 10.000 sampai 100.000 wallet holder seperti itu. Makanya nanti kenapa skenario-nya harus switch ke Web3, ya kan, supaya holdernya bertambah seperti itu. Dan Koisan ini mempunyai blockchain sendiri. Saya nggak terlalu bahas detail ya tentang Koisannya. Kisi-kisinya seperti ini. Ini legalnya sudah ada, tim developernya muncul semuanya, CEO-nya masih bukan anak muda, masih muda sekali lah, masih muda sekali, sekitar 45 tahunan. Timnya besar sekali, saya sudah melihat, saya sudah datang ke kantornya secara langsung, dan developernya saya acungi jempol. Saya ngerjain metagame ini cuma 3 hari selesai. Biasa saya kalau ngerjain software gitu bisa makan 1 minggu sampai 2 minggu. Ini dikerjain cuma 3 hari selesai. Saya acungi jempol sih. Nah, untuk berbicara ke metagame ini kan untuk paket joinnya hanya ada 1 paket. Pak. Lagi dibeli Pak, sebentar. Habis itu apa? Lagi dibeli di kain dulu Mas. Ya, ambil pelan-pelan ya. Ditutup Mas, akan tutup gitu. Nah, di metagame ini untuk berjoinnya cuma ada 1 paket pilihan saja untuk entry-nya, ya kan? Nggak ada paket yang lain, kecuali nanti sudah masuk ke level manager. Itu pun saya masih memikirkan lagi. Ini aku juga nih. Oh ada Umi. Alhamdulillah. Buka segelnya, masih bahas itu. Biasa masih bahas. Iya. Umi sering presentasi juga ya. Ya, Ini semoga dapat poin 10. Amin. ini permanen loh. Permanen ya? Ya. Coba pecahin lagi. Kita coba dulu ya. Ini ada lagi nih. Ini yang wiper nih. Ini yang wiper nih. Oh bisa kok, bisa. Kalau di kaca bisa. Ini bisa. Yang wiper. Kita biasanya nulis di kaca kok. Nanti besok. Cadangan. 20 poin itu. Nah, untuk bergabungnya cuma ada 1 paket, yaitu $100 saja. Sama aja ternyata. Terus ini bisa baca ya? Baca ya. Oke. Nah, $100 USDT menggunakan jaringan Web20. Kenapa harus Web20? Karena si Koisan ini bisa satu address dengan Web20. Seperti itu. Kenapa nggak pakai Tron? Kalau Tron nanti beda lagi. Kita tidak bisa meng-Web3 kan. Seperti itu. Makanya saya pilih menggunakan jaringan Binance. Dan targetnya kan kita mau listing ke Binance seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Ya.
beneran nggak bisa dihapus. Oh ini beres. Ini Pak tuh. Ya. Terus metagame ini cuma ada 4 bonus. Bonus pertama yaitu play yang dilakukan dari jam 11 sampai jam 12. Ini AM, ini PM. Jam 11 siang lah intinya, ya kan? Dikasih kesempatan untuk klik play supaya keluar bonus yang pertama yaitu reward play. Tanda kurung ROI-nya lah bahasa gampangnya, ya kan? Sebesar 1% kali jumlah KIC yang ada di dalam akun kita. Jadi contoh, hari ini saya deposit 100 dolar dikonvert ke KIC karena harga KIC di metagame ini cuma ada satu harga 150 perak per satu KIC-nya. At least itu dapat 10.000 KIC, betul ya? 10.000 dikalikan 1% dapatnya 100. Modalnya berapa? 10.000. Besok saya akan play 10.100. Jadi ROI-nya bisa kita kompon, Pak. Seperti itu. Hari berikutnya 10.200. Seperti itu. Kompon aja terus. Karena plan yang saat ini laku di lapangan adalah plan kompon. Seperti itu. Nah, keunikannya lagi yaitu bonus yang kedua, bonus sponsor lah. Sebesar 0,5% per hari. Syaratnya untuk mendapatkan bonus sponsor ini kita harus melakukan play seperti itu. Bila mana kita sudah mendapatkan satu ataupun lebih dari satu downline ya, downline secara langsung, kita berhak mendapatkan 0,5% dari jumlah KIC-nya ini. Contoh berjalannya waktu, saya KIC-nya sudah berjumlah 12.000 misalkan. Saya bukan mendapatkan dari 10.000-nya lagi, tapi saya dapat dari 12.200 dikalikan 0,5%. Jadi bonus sponsor walaupun nilainya cuma 0,5%, tetapi secara kuantiti akan naik terus seperti itu. Selama downline kita tidak melakukan BD seperti itu. Kan kita bisa kompon nih hasil KIC-nya seperti itu. Terus kemudian bonus yang ketiga yaitu bonus tim. Bisa hapus dulu ya. Nah, bonus tim ini mempunyai syarat, ada 2. Syarat pertama itu di rank tiga untuk bisa mendapatkan bonus tim, ya kan? Ini ada syaratnya. Yang pertama mesti direct sponsor 3, ya kan? Plus ada total seluruh grupnya minimal 10. Maka kita akan qualified ke manajer A seperti itu. Nah, untuk manajer ini kan manajer A. Untuk
berpindah ke manajer B, kita butuh 3, ini A, ini A. Oke, cukup dipahami ya sampai sini. Untuk berpindah ke manajer C, kita butuh 3B, 3B, 3B. B-nya ini bisa dari kedalaman juga. Seperti itu. D sampai F. Semuanya sama, strukturnya membutuhkan 3 di jalur yang berbeda, tapi bisa dari kedalaman seperti itu. Oke, sampai sini putus ya. Oh. Nah, ini mendapatkan bonusnya berapa? Ini untuk manajer A, B, C, D, E, F. Ini 3 level. Sorry. Untuk mendapatkan bonus ini diambil dari mana hitungannya? Dari seluruh total omset yang melakukan play. Seperti itu. Satu grup, satu pohon yang melakukan play, ya kan? Total KIC yang diplaykan dalam satu grup itu ada 100.000, ya kan? Maka kita berhak untuk mendapatkan bonus manajernya. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan bonus manajer itu ada 6 tahapan, Pak ya. Ada yang pertama itu 0,5%. Manajer B itu 0,7%. Manajer C itu mendapatkan 0,9%. Manajer E itu mendapatkan 1,2%. A, B, C, D ini. Manajer E 1,5%. Manajer F 1,8%. Diambil dari mana? Dari seluruh total omset KIC yang melakukan play di grupnya, di tim, seperti itu. Bila mana? Contoh, Bu Hilda sudah chief di manajer E, lagi naik gunung, lagi hiking seminggu, hilang sinyal seminggu, Pak, dia bonus. Puasa dia seminggu, seperti itu. Karena tidak bisa melakukan play, seperti itu. Bila mana A sudah melakukan play, B melakukan play, udah masih di gunung, susah sinyal Mas Agung, nggak bisa melakukan play, ya puasa, seperti itu. Bonus tidak ada yang pas up, tapi bonus langsung hilang, seperti itu, langsung menguap. Oh, nggak ada pas up ya? Nggak ada pas up di sini, tidak ada pas up. Adil berarti ya? Ya, tidak ada pas up. Saya pun sebagai regulator nggak dapat pas up karena memang tidak disetting untuk pas up. Jadi emang menguap gitu aja, menguap aja seperti itu. Ada pas up bengkak? Tidak ada pas up. Nah, kalau pas up payoutnya bulat. Ya, kalau ini enggak. Makanya payout kita itu pasti akan begini, Pak. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu Pak sampai bonus yang ketiga? Cukup jelas? Masih dicatat soalnya, belum saya hapus dulu. Cukup? Wes? Dan ini berlaku break ya. Contoh, saya di break sama Pak Nur ya kan. Kan seharusnya kalau manajer B itu bulatnya dapat 0,7 ya kan. Pak Nur dapat 0,5. Ketika saya di break kan bonusnya naik ke Pak Nur. Masih ada selisih 0,2. Ya kecil sih emang. Walaupun saya ke break tapi saya tetap dapat selisihnya ini. Seperti itu. Soalnya biasa upline itu suka ada yang baper Pak. Begitu di break, aing pindah beko ya. Seperti itu.
Tapi di sini enggak apa, tidak seperti itu. Walaupun ke break masih ada selisih walaupun little gitu. Masih ada kesempatan untuk bertahan mengembangkan kaki sebelahnya seperti itu. Terus kemudian bonus yang keempat. Dari matching ROI sebesar 1%. Kalau untuk manajer A itu mendapatkan 3 level saja. Manajer B mendapatkan ini saya lupa. Pak Nur bisa dibantu PDF gak? Dalam banget. Ada yang deket? Udah Pak? Udah. Udah. Manajer A mendapatkan 3 level. Manajer B mendapatkan 5 level. C berhak mendapatkan 7 level. D berhak mendapatkan 15 level. E berhak mendapatkan 25 level. F mendapatkan 35 level. Seperti itu. Matching ROI diberikan setiap hari. Syarat dan ketentuannya sama seperti di bonus yang ketiga. Kalau kita tidak play di hari yang berlangsung, ya kan, kita tidak dapat bonus. Intinya puasa lah. Yeah. Kalau kita play, kita dapat bonus. Seperti itu. Udah sih Pak. Marketing lain cuma ini doang. Cukup simpel ya. Nah, nanti untuk paymentnya saya jelaskan di berikutnya. Oke wes Mas. Oke. Wes. Yang poin Udah itu mode. Oke wes. Jangan nangkap kalau ditulis. Nah, untuk transaksi sekarang. Ini ya kalau berangkat transaksi Udah benar itu. tadi benar berangkat kasih Betul, transaksi. Untuk depo USDT. Untuk WD USDT. Nah, untuk saat ini dikasih kemudahan kita bisa depo menggunakan IDR. Karena rekeningnya Mas Angga. Kenapa kok dia berani, ya kan? Ya karena kita mengurus PT-nya. Meta Gaming seperti itu. Kemarin pas kita conference Pak, Ya. itu saya lagi di tempat si lawyernya, si Bang Bildan, seperti itu. Memang mau dibikin serius, ini mau saya bikin PT. Seperti itu. Saat ini perusahaan Metagame sudah ada atau belum? Belum ada. Nah, kemarin pas kita conference itu saya sedang di tempat notaris seperti itu. Ini ke rekening Mas Angga. Seperti itu. Untuk BD menggunakan USDT sama. In dan outnya menggunakan USDT, jaringannya BEP20. B dan B.
seperti itu. Untuk deponya 24 jam karena ada auto approve ya, sebentar lagi 1-2 hari ini bisa di-deploy, bisa di-update, sehingga tanpa mesti nge-WA saya lagi seperti itu. Takutnya jam-jam krusial, jam 10 pagi gitu kan, kebetulan saya sudah bangun minta approve tapi saya lagi nyetir misalkan, ya kan nggak bisa saya eksekusi, kan sayang juga jam 11 sampai jam 12 kelewat. Makanya saya pengen segera beresin untuk yang auto approve seperti itu. Untuk IDR pun sama, bisa auto approve dengan 3 digit unit di belakang. Jadi kalau untuk IDR 1.600.000, misalkan 1, 2, 3. Nah, angka inilah yang menjadi kode unitnya seperti itu. Angka ini mesti diisi, itu bisa auto approve otomatis seperti itu. Tapi langsung keluar kan? Langsung keluar Pak, langsung keluar USDT-nya, langsung keluar dengan notnya dikasih beli USDT. Dah. Bisa itunya udah ada kode. Kalau sekarang kan masih manual seperti itu. Nanti kalau untuk yang otomatis beritanya kasih apa? Beli aja, beli USDT gitu. Seperti itu. Untuk depo 24 jam, untuk WD ini kita masih kemarin mau dilakukan controlling. Mau WD itu ya rencananya jam 13 sampai jam 15. Tombol WD-nya bisa aktif. Setelah jam ini, ya kan, disable lagi. Tapi hari ini deposit, besok di WD itu bisa. Seperti itu. Intinya kita melepaskan uang kita dalam bentuk USDT lebih kurang cuma 24 jam. Seperti itu. Bisa dikatakan nolok modal juga. Seperti itu, Pak. Dari sini masih ada yang tanyakan. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, Pak Nur, boleh? Boleh. Ya, karena marketing plan sudah selesai. Cuma begini doang. Ya, cukup. Silakan. Oke, ada yang mau diskusi? WD-nya Pak, kenapa harus pakai waktu? Harusnya kan WD-nya bisa kapanpun WD. Sama kayak depo. Ini masih menjadi pembahasan sih. Ini Iya. masih menjadi pembahasan. Belum tentu diterapkan. Ya, sebaiknya sih begitu WD-nya. Ada controlling ya? Saat ini masih ada controlling seperti itu. Saat ini masih ada controlling. Ini masih menjadi pembahasan, belum tentu difixkan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Itu WD-nya langsung apa nunggu 24 jam? Langsung Pak. Langsung ya? Langsung. Kalau sudah USDT berarti langsung ngambil dari pool. Jadi sistem manggil ke pool, woi pool, Pak Nur WD tuh $100, kasih dong. Pool langsung transfer ke address walletnya Pak Nur. Seperti itu. Seperti itu. Lebih kurang. Pasti Pak, ya maksudnya jadi dari kan ada USDT tuh. Nanti kita swipe lagi ke USDT dari KIC-nya itu. Ya. Nah, dari situ saya kan minimal 10 tuh bisa di WD. Minimal 10 Ya. USDT udah bisa di Ya. WD. Nah, Bisa. itu ketika kita WD itu apa namanya udah langsung itu. Maksudnya ke Kalau sudah pakai auto approve dan auto WD bisa belum? Ini masih menjadi pertimbangan sih. Kalau banyak yang jangan Pak, jangan diterapkan, kita juga nggak mau menerapkan seperti itu. nggak, jadi maksudnya pas di WD-nya itu ditransfernya itu ke rekening kita sebentuk rupiah begitu. Oh bukan, kalau USDT, pure USDT Bu. Berarti harus masuk ke itu Wallet. ke Wallet, wallet. iya. Oh, berarti harus Betul, punya wallet ya. betul. Ya. Dan yang menjadi catatan adalah kalau ke Trust Wallet saya yakin itu pasti bisa, walaupun cuma $9, ya kan? Tapi kalau ke Indodax catatannya saya belum tahu nih kalau WD ke Indodax minimal berapa? Entah 10, entah 13, entah 15. Soalnya masing-masing agent biasanya beda-beda. Seperti itu. Itu aja Pak. Tapi intinya ke Indodax, Trust Wallet sama toko kripto sudah bisa. Bisa. Itu bisa. Nah, untuk transaksi swipe meng-swipe-nya
dari langkah awalnya adalah ketika kita sudah depo USDT dong, ini kita lakukan swap to KIJ kan, $100 mendapatkan 10.000. 10.000 KIJ. Ini Pak, saya sudah depo kok di play nggak bisa. Ya berarti kemungkinannya KIJ-nya masih kosong seperti itu. Pak, bisa nggak play di bawah 10.000? Bisa. Seperti itu. Oh, sana sudah di WD masih sisa sana 5.000 lagi, masih bisa di. Bisa. Cuma kan nanti masuk bonusnya ya, kalau contoh cuma 1.000. berapa? 1.000. Ya. 1.000 misalkan. 1.000. 1.000 nih yang di play. Berarti yang masuk cuma 10. 10 kecil. Seperti itu. Kalau yang Kumalang. di play cuma 100, yang masuk cuma 1. Oh, tapi intinya bisa ya. Bisa. Bisa. Seperti itu. Nah, terus KIC saya sudah 12.000 misalkan. Saya depo lagi. Bisa nggak di-swipe ke KIC? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu. Maksimal berarti. Maksimal. Maksimal 12.000. Iya. Takut nombor. Bukan maksimal 12.000. Deponya Ketika kita sudah swipe dan kita mempunyai balance di atas 10.000, kita tidak bisa swipe lagi. Kalau misalkan 9.700 depo, ya kan, masukin, ini bisa. Jadi balance kita nanti akan jadi 19.700. Ini yang kemarin saya lakuin. Udah agak banyak, saya depo lagi, saya balikin ke USDT, saya convert lagi. Tapi beda ya kalau sudah naik ke manajer itu kan ada instruct lagi. Ada. Itu bisa masuk ya? Bisa. Pokoknya ketika kita punya balance KIC yang masih nangkring berapapun itu, ya kan, bisa Pak, di play. Seperti itu. Pak, tadi belum paham banget, tadi maksudnya nggak bisa di depo lagi gimana? Seandainya kan kita tadi dari USDT, sudah kita swipe ke KIC. KIC. Nah, KIC, terus kita mau Depo lagi. terus kita nggak bisa swipe lagi. Bisa. Oh, jadi caranya berarti yang dari KIC ini kita swipe ke USDT lagi, nanti setelah itu baru depo lagi. Ya. Baru berbarengan. Kalau hitungan logika saya, kita bisa masukin untuk ngakalin supaya bisa staking maksimal, itu jangan melebihi $200. Hitungan logika saya. Semalam karena saya praktek, saya kan masih sisa $100 dalam bentuk USDT. Bonusnya lebih kurang 11 ribuan lah balance KIC saya. Coba swipe ke USDT, ya kan? Mau saya swipe lagi nggak bisa, mentok karena balance-nya masih ada di atas 10.000. Akhirnya saya tarik semuanya dari KIC, saya swipe lagi ke terus saya balikin lagi. Itu bisa. Catatannya di bawah $200. Misalkan mau staking $190, itu masih bisa, masih ada peluang untuk mengcustom seperti itu. Sebetulnya dilarang sih dibocorkan, cuma di grup ini terpaksa saya bocorin. Dari sini swipe sudah beres ya. Nah, terus ini kan tadi membahas untuk deponya. BD-nya bagaimana? BD-nya berapapun jumlah KIC, contoh KIC balance-nya ada 23.000. Pilihannya ada berapa Pak? Maksimal ada Per kelipatan 10. maksimal itu kalau nggak salah 10.000. 10.000. Berarti 3 kali swipe.
ya kan? Yang pertama 10K, yang kedua 10K, yang ketiga baru 3.000 seperti itu. Ini bisa. Kalau batasan dan swap dari KIC to USDT, triggernya cuma maksimum satu kali swap seperti ini. Jadi tidak membaca batasan maksimum USDT kita ada berapa seperti itu. Tapi kalau untuk play ya kan, untuk staking kita batasin itu sengaja. Sengaja kenapa? Supaya buka akun di bawahnya. Kan mau ngejar wallet Pak tujuannya. Ya. Siap. Tuh. Soalnya kalau dibuka $10, kita tabletop aja satu kali tabletop kadang gopek Pak, nggak nutup gitu. Nah kalau di angka 1.600.000 saya rasa masih banyak teman-teman yang mau mengusahakan di angka tersebut seperti itu. Gimana caranya kalau saya sudah manajer F, masa WD-nya cuma $100 sehari? Nah itu sudah ada wacana. Contoh saya dulu di 2014 bonus di DAF ratusan juta, BD-nya seminggu cuma 15 juta seminggu. Jadi kan butuh waktu yang panjang, makanya kita mau ngakalin untuk yang supaya maksimal lah BD-nya untuk manajer ini, karena kan effort untuk ngebina dan ngebangun tim itu tidak mudah ya, seperti itu. Makanya untuk entry-nya cukup di angka 100, ketika sudah level manager ada kelipatan seperti itu. Yes. Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan USDT-nya narik. Karena per hari itu triggernya ada di $100. Walaupun berapapun banyak bonus yang kita dapat. Satu akun maksimal cuma $100 saja. Seperti itu. Kita maksimal berapa akun Mas? Tanpa batas. Tanpa batas ya? Tanpa batas. Yang kita unikan hanya username, email tidak di lock, nomor handphone tidak di lock. Yang membedakan cuma username ya? Hanya username saja. Seperti itu. Satu HP bisa banyak hal itu ya, bisa buka. Bisa. IP nggak masalah ya? Apa? IP nggak masalah ya? Tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebetulnya ini web tinggal di convert ke PWA, selesai, kita deploy ke Play Store. Cuma saya bilang, ntar dulu kalau memang beneran sudah maksimal sistem baru kita aplikasikan. Sudah ready sih sebetulnya. Untuk kelas manajer A sampai F masih digodok ya untuk tambahan? Ya, itu tambahannya masih kita godok. Tambahnya masih kita godok. Seperti itu. Disesuaikan itu Mas? Menyesuaikan. Bisa dikali. Kan saat ini entry-nya 100 kan? Nah, ketika sudah level manager C misalkan, mesti entry 200. Nah entry-nya ini ngambilnya dari mana? Dari balance KIC-nya aja. Ya. Karena untuk entry pertama kali pasti ada di angka 100. Seperti itu. Dan tidak bisa peer to peer. Keluar KIC antar member. Di Metagame tidak bisa, kecuali sudah di Web3, beda cerita. Ada gambaran juga satu. Seperti itu. Udah sih Pak, penyampaian cuma di situ aja. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab aja untuk penguatan Ibu-ibu barangkali? Ibu? Pak, tolong jelasin itu Pak, apa nih bonus manager Pak, itu kan tadi A ke B, B itu harus punya 3 A. Oh ya, udah. Ini udah ya.